Dan kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada teteh-teteh mungkin atas perilaku kami yang kurang berkenan selama ini, atas sifat kami yang mungkin menjengkelkan saya. Atas nama santri putri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah doa yang terbaik selalu mengiringi. Mungkin minta waktunya buat teteh-teteh ada sedikit kenang-kenangan dari kami santri putri yang tidak banyak dan tidak mahal juga, tapi insya Allah kenang-kenangan ini yang akan menjadi saksi bahwa kita pernah menjadi keluarga dan selamanya akan menjadi keluarga. Terima kasih kepada guru tercinta kami atas ilmu, didikan, dan bimbingan yang telah diberikan. Tak terbendung semua kebaikanmu, jasamu, kasih sayangmu kepada kami. Kami semua selaku murid meminta maaf yang sebesar-besarnya. Banyak sekali kesalahan yang kami perbuat, banyak amanah yang belum kami laksanakan. Puji kangge para penduduk yang di pesantren Miftahul Hidayah kersana sedaya mengabdi ibadah salaku paratos ngaduikeun ilmu-ilmu tibados ka anjeun sadayana. Nitip hiji ilmu anu parantos didugikeun ku guru-guru antum sadayana termasuk wabil khusus oke umumna pribados oke sadayana para murabi marubah nitip ka hidup yang ilmu anu dipilih hidup teh mata ngantungkeun ngaluhurkeun derajat diri hidup sakumaha nu pribados didugikeun kudu ti para guru sadayana nitip dan hidup sabada niang mulang ti pesantren tong lepas tidak kasih silaturahmi yang akan menjadi guru hidup. Oke, lanjutin lebih khusus pilih hiji mangsa aya acara buah eta acara tahunan atau napi bulanan bahkan mingguana buah eta sariahan gitu pun guru di iap ayo kada dieu gitu tong dugi ka miceun yen eta teh matak abarokahkeun jang diri hidup. Masa parantos didugikan ku guru-guru hidup pas sabada hidup niang ti pesantren yang anu didugikan ku guru hidup sadayana nyata sanesna beres perjuangan hidup ayeuna tapi yang ayeuna karek dimulai perjuangan jang diri hidup anu sabenerna baheula hidup kagorengan hidup katutupan ku janten guru hidup tapi sabada tos kaluar di pesantren yang anu mata membukakan kealusan, membukakan kegorengan yang diri hidup sadayana. Nitip silaturahmi yang kanu janten guru oge panginten wah mungkin sabada mungkin hidup di lembur masing-masing atau napi di tempat masing-masingna nitip jabatan anu pangulyana jang diri hidup ngawuruk harta anu pangmahalna jang diri hidup santri
tong lepas di masalah ngawur. Segitu panjang anu kapiatur, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah masing-masing. Di antaranya bekal untuk kalian yang pertama, laksanakan sholat tepat waktu. Mungkin ada sebagian dari kalian begitu mendengar suara adzan santai-santai. Nah, jangan sampai kalian nanti pulang ke rumah sholat santai. Jadi harus awal waktu. Kenapa? Awalu ma yuhassabu alaihil abdu yaumil qiyamati as-salat. Fa in ujidat tamatan qubilat wasairu amalihi wa in ujidat naqisatan ruddat wasairu amalihi. Amal yang paling pertama kelak di akhirat yang akan dipertanyakan itu tentang sholat. Jika sholatnya baik, jika sholatnya benar, maka amal yang lain pula akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika amal sholatnya buruk, jelek, maka amal yang lain juga tidak akan diterima. Untuk itu, sholat awal waktu. Begitu mendengar adzan, kalian harus cepat-cepat untuk melaksanakan kewajiban sholat. Yang kedua, jangan berhenti mencari ilmu. Itu. Yang kedua, jangan berhenti mencari ilmu. Al ilmu nurun, al jahlu dolun. Ilmu itu cahaya, bodoh itu bahaya. Jika kalian mempunyai ilmu, maka hidup kalian akan bahagia. Meskipun kalian sudah tidak ada di pondok, kalian harus melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kalaulah kalian tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, minimal kalian harus banyak bertanya jika kalian tidak tahu. Dan harus dibuka kembali pelajaran yang selama ini dipelajari. Mungkin banyak pelajaran yang lupa kalau kalian sudah lama di rumah. Nah, ini untuk santri-santri yang belum pengabdian, ini jadi pelajaran juga. Al ilmu nurum minallah la yahdi alal as. Ilmu itu cahaya dari Allah, tidak akan diberikan kepada orang yang pendosa atau suka maksiat. Bahkan Imam Syafi'i pernah menanyakan kepada gurunya, yaitu Imam Waqi'. Imam Waqi' itu guru besarnya Imam Syafi'i, tentang perihal apa yang membuat ilmu itu susah dipahami, yang membuat ilmu itu susah dipahami. Lamun nalar orang sok hese apal gitu, naon masalahna? Maka kata Imam Waqi' adalah dosa yang membuat kalian susah untuk memahami ilmu itu. Al ilmu nurum minallah la yahdi alal as. Ilmu itu cahaya dari Allah. Apakah bisa atau apakah ada di pondok pesantren itu melakukan dosa, melakukan maksiat? Mungkin ada. Di antaranya kita suka membuli teman kita. Di antaranya kita suka mendolimi teman kita. Bahkan ada yang mencuri hak orang lain. Itu kan bisa menghalangi ilmu, bisa menghalangi pemahaman ilmu. Karena al ilmu bisudur la bil kutub. Ilmu itu ada di dalam hati, bukan ada di dalam tulisan. Meskipun bukunya banyak, meskipun kitabnya banyak, kalau tidak ada di dalam hati itu bukan termasuk ilmu. Maka kalian harus bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu dan harus meninggalkan apa yang
dilarang oleh Allah. Itu yang kedua, harus dipahami. Yang kedua, jangan berhenti mencari ilmu. Yang ketiga, jangan sampai melupakan Allah dalam keadaan apapun. Jangan sampai melupakan Allah dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan mungkin banyak permasalahan. Itu kita jangan melupakan Allah. Semata-mata kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu tentang kita. Ada sebuah pelajaran untuk kita semua. Ada seorang guru mengumpulkan para santrinya. Setiap santri itu diberi ayam satu, pisau satu. Kata gurunya, ayo kalian sembelih ini ayam ketika tidak ada yang melihat kepada kalian. Maka semua santri, ada yang ke belakang rumah, ada yang ke kebun, ada yang ke hutan. Beberapa saat itu santri kembali lagi ke gurunya, ke kiainya. Kiai, ini saya sudah, ini saya sudah, ini saya sudah. Dari sekian ratus santri yang diperintah oleh gurunya, hanya ada satu santri yang kembali dengan ayam itu yang tidak disembelih. Kata gurunya, kenapa kamu itu, orang lain semuanya disembelih, kamu itu tidak menyembelih ayam yang kamu bawa? Kata santri itu, maaf ya guru, kata guru tadi, aku harus menyembelih ayam ini ketika tidak ada yang melihat kepada kami semua. Jadi saya begitu mau menyembelih di kebun, Allah Maha melihat. Saya mau menyembelih di belakang rumah, Allah Maha melihat. Saya mau menyembelih di hutan, Allah Maha melihat. Saya tidak bisa menyembelih ayam ini, saya kembalikan lagi kepada guru. Maka kata guru itu, kamulah yang sukses, kamulah yang mempunyai iman. Karena apa? Karena kamu pasti hidup kamu akan terjaga. Seperti itulah untuk jadi gambaran kepada kalian semua. Jadi meskipun kita itu tidak ada yang melihat, tapi Allah Maha melihat. Meskipun orang lain tidak ada yang tahu, tapi Allah Maha tahu. Tidak diperhatikan oleh guru kalian, tidak diperhatikan oleh orang tua kalian, tapi Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan. Kita apa yang kita kerjakan, begitu yang kita lakukan yang baik mungkin akan menjadi baik untuk kita, dan apa yang kita tinggalkan yang buruknya harus ditinggalkan. Dan supaya kalian mempunyai ilmu yang bermanfaat, jangan lupa, satu, harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah yang telah menciptakan kalian, dan Rasul Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya harus taat kepada guru kita, baik itu guru di pesantren, baik itu guru sorogan. Meskipun guru sorogan satu huruf juga itu guru. Ada guru pembimbing, ada murabi, ada murabah, ada pimpinan pondok, ada guru sekolah. Itu yang wajib kalian taati. Jika kalian mentaati mereka, maka ilmu kalian insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jika kalian mentaati semua guru-guru kalian, karena mereka lah yang telah melahirkan ilmu-ilmu dalam hati kalian, yang telah membangun akhlak kalian, yang telah menjadikan kalian mempunyai akhlak yang baik. Dan yang selanjutnya, jika kalian ingin mempunyai ilmu yang bermanfaat, harus taat kepada orang tua kalian. Ridallahi bi ridha walidain wa sukhtullahi bi sukhti walidain. Allah akan meridhoi kalian jika orang tua kalian ridho kepada kalian,
Dan Allah akan murka kepada kalian jika orang tua kalian murka kepada kalian. Jadi orang tua kalian yang telah melahirkan kalian harus lebih baik ya, harus lebih baik. Kemarin ini yang santri baru datang, kemarin belum melakukan hal yang baik kepada orang tua. Nanti kalau orang tua kita kesini, kita harus ada perubahan ya. Siap? Siap? Suaranya keras siap? Kurang keras siap? Kurang keras siap? Kurang keras siap? Kurang keras siap? Ar-ruju min halil madmumah ila halil madbu'ah. Kita harus kembali dari perbuatan yang buruk kembali kepada perbuatan yang baik. 3 itu ya. Jadi yang ketiga, jangan sampai melupakan Allah, dan harus dicamar ini agak panjang. Yang keempat, jangan berjalan selagi mau. Nanti dicek ya, dicoba yang di depan. Apa kalau apa diberi uang 1 juta rupiah sama Mang Hoer. Jangan berjalan selagi mau, jangan diam selagi enggan, tapi berjalanlah karena harus, dan harus berhenti karena larangan. Coba, jangan berjalan selagi mau, jangan diam selagi enggan, jangan, tapi berjalanlah, tapi berjalannya karena harus, dan harus berhenti karena larangan. Sekali lagi, coba Mang Gupram dibaca. 1, Mang Gupram, jangan. Iya, betul. Yang kedua, iya. Yang ketiga, iya. Yang keempat, iya. 100 untuk Mang Kopral. Jangan berjalan selagi mau, jangan diam selagi enggan, tapi berjalanlah karena harus, dan harus berhenti karena larangan. Harus melakukan apa yang Allah perintahkan, dan harus meninggalkan apa yang Allah larang. Kita belajar ngaji, masuk pondok, perintah Allah bukan? Perintah Allah, bahkan fardu ain itu, fardu ain. Jangan sampai kita meninggalkan belajar di pondok. Karena kalau kita belajar di pondok, nanti kita akan memberikan mahkota kemuliaan kepada orang tua kita. Ulah kaburnya gimana naik karena benteng, tiko sewat atau calanana ngain soek malahan mah turun teh naik teh gantung 2,5 jam. Ai ditempo teh Mang Ojak ai 2 jam teh atuh jauh ngempesan. Perintah Allah Subhanahu. Keempat, yang kelima, pertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nih, semuanya yang 7 orang, ada Teh Yasin, Teh Rian, Teh Pani, Teh Uli, Teh Dea, Teh Minati, dan Teh Anissa. Ya, harus menjalankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pertahankan itu yang sesuai contohkan selama kita beribadah di pondok ini. Siap? 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 Harus mempertahankan itu yang sebagaimana dicontohkan di sini, ibadah seperti selama di pondok itu di rumah harus dijalankan kembali. Jangan sampai dirubah. Yang keenam, 2 lagi lah supaya tidak terlalu malam. Yang keenam,
Jangan melupakan alma mater. Itu jangan melupakan alma mater. Pondok kita. Kita dilahirkan di pondok, kita harus kembali lagi ke pondok. Ulah pedages alumni teu nolol-nolol gitu. Teu pernah nolol di ka pondok. Hate ge teu ngait ka pondok. Jangan seperti itu. Karena ilmu itu meskipun sedikit, kalau kita hati masih kuat ada di pondok, masih ada di hati guru kita, insya Allah meskipun ilmu sedikit, kalian pulang ke rumah akan menjadi bekal untuk ilmu yang bermanfaat. Bahkan akan banyak. Kalau di pondok cuma tamat jurmiyah, alfiah juga baru 100 bab, insya Allah. Jadi banyak ilmu yang tinggi, ilmu yang banyak, tapi pulang ke rumah tidak bermanfaat ilmunya. Itu yang ketujuh. Yang ketujuh dicermati 3 hal yang harus kalian jauhi. Mungkin manfaatnya buat kalian semua, untuk anak-anak yang ada di depan dan untuk santri yang mau pulang untuk melanjutkan pengabdian di daerah masing-masing. 3 hal yang harus dijauhi. Yang pertama, jangan terlalu banyak tidur. Teh Yasin can buaya ngegel mah. Jangan terlalu banyak tidur. Wayahna di lembur mah ulah kulem weh pada mulan teh kulem weh tidur terus dah kusabab capek, terus di pondok belajar, pulang ke rumah tidur terus. Jangan terlalu banyak tidur, karena terlalu banyak tidur itu akan mengeraskan hati itu, karena terlalu banyak tidur. Yang kedua, jangan terlalu banyak makan. Mau ngaji makan, mau sholat makan, sudah pulang sholat makan. Itu cara kita sekarang ya. Matak iya awakna baradaki aya nu 50 kilo, aya nu 105 kilo malahan. Name oge ka pondok teh sabaraha hari Neng? Name ge 1 minggu tos naik 7 kilo, sehari 1 kilo. Iya 1 ton. Sehat nya itu santri mah kedah awak badak ilmu luhur leuwih badak. Ngapalkeun cing getol tuang cing segut leuwih getol cing segut. So lain ieu mah santri teh cicing dina lawang pantau awak begal. Ngalamun aya laler capluk ileles mikarunya aya kitu mah santri teh awakna teh badan sehat. Kolot urang teh ti lemur ka dieu teh waduh si Eneng jadi sehat kieu gitu. Bahagia kolot urang teh lamun nempo urang sehat. Hari iya engke penak jeung sepuh urang. Nah, si Neng jadi pegang. Jaya. Nah, insya Allah sekarang bajunya sudah mulai rapi ya, karena ada rewas. Rewas. Welcome juga ada welcome. Kelihatan sekarang bajunya sudah mulai rapi ya. Di atas tidak kelihatan banyak pakaian, sekarang sudah mulai rapi. Seorang motivator, tapi setidaknya bisa membantu kalian untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk diri kalian, maksimal bermanfaat untuk orang lain, maksimal lagi kalian menjadi orang yang sukses.
Amin ya Allah ya Rabbal. Satu, kalau mau maju harus siap capek. Sekali lagi, kalau mau maju harus siap capek. Di pondok itu 24 jam dibagi 3. Belajar, ibadah, istirahat. Belajar 8 jam, ibadah 8 jam, istirahat 8 jam. Itu harus digunakan sesuai dengan aturan. Belajar ngaji, belajar sekolah, ibadah salat, duha, tahajud, amal-amalan yang kalian harus dilakukan itu di pondok. Ke rumah juga jangan jauh seperti itu. Dan kegiatan itu harus terorganisir dengan baik. Nanti kalian ada yang mau jadi guru TK ya, Teh Dea katanya mau jadi guru PAUD, mau menggantikan Bu Yanti. Mana Teh Dea? Mau ada yang mengajar diniyah, ada yang mau mengajar di pondok. Itu alhamdulillah. Mudah-mudahan semua kalian menjadi ilmu yang bermanfaat. Harus terorganisir dengan baik. Al-haqqu bila nidom payak libuhul batil binidom. Kebaikan yang tidak terorganisir akan kalah dengan kebatilan yang terorganisir. Nu maok wae, nu rek maok kudu jam sekian, kudu geus pareureum batur gara sok lamun maok beurang keneh kaburu katewa. Jadi kebaikan juga harus terorganisir dengan baik. Harus terorganisir dengan baik, harus capek, jalankan prosesnya. Karena proses itu tidak akan jauh dari ekses. Sok aya kata kieu, sukses tanpa ekses. Pasti di mana-mana sukses ada ekses. Ada sebuah ujian. Wa ma ladatu illa ba'da ta'abin. Tiada kelezatan melainkan sesudah kepayahan. Tidak akan sukses kalau tidak capek. Carilah ilmu sebanyak mungkin, jangan pernah mengeluh karena perjalanan masih jauh. Kareke kelas 7 jual hayang dibagi piagam. Kareke kelas 7 jual hayang ngabdi. Coba ada jenjangnya. Kita minimal di pondok itu 7 tahun. Minimal. Jangan baru 3 tahun sudah mau keluar. Minimal lagi paling sedikit kalau masuknya kelas SMA 4 tahun. Itu kalau ingin sukses minimal itu paling tidak lama itu. Jangan berhenti belajar. Carilah ilmu sebanyak mungkin. Jangan pernah mengeluh karena perjalanan masih jauh. 2, ini motivasi, sekedar motivasi supaya menjadi bekal. Yang kedua, walaupun tidak lari jangan berhenti. Sekali lagi, walaupun tidak lari jangan berhenti. Filosofinya terus kalian berkarya, terus kalian membangun, baik itu bangunan fisik atau bangunan ilmu. Lamun hayang sukses tong cicing kudu capek. Lamun hayang sukses berjalan ngan ulah liren, tong liren maju we kajian geus sakedik urang mulang ka rumah teh rek ngabangun musola. Aya murid dengan syukur 5 we jalankeun daripada teh hiji acan mah gitu. Urang teh barudak dinia teh ngan syukur hiji ge hitung-hitung batur ngapalkeun. Ulah hayang jo, wah murid teh jo hayang ratusan, murid teh jo hayang ribuan, murid teh jo hayang gede we gitu, jo hayang boga murid teh gararedekeun we, da ieu ge sagede kieu bakal ngagedean. Aya alumni kieu acan abdi mah murid teh diaralitkeun we, alit ge da hirup ge jang bakal ngagedean. Gitu. Jadi jangan berhenti. Walaupun tidak lari jangan berhenti.
Kamu lamun cepet gitu, bangun madrasah, ngebangun majelis, ngebangun pondok. Tebih kena lah kadinya mah urangnya. Lamun teh macan mampu, samampuhna we. Lamun urang ayeuna mampu teh jadi kiai, lamun mampu teh di pondok teh jadi ustad, jadi ustazah, jadi tukang ngajar. Lamun teu mampu mah cingnya we kana sok ngajar. Teu jadi ustad tidak mau jadi ustad sararea. Mau jadi ulama sararea. Da ku Allah terus dibagi-bagi takdirna oge. Lamun teh mah urang teu bisa ngabangun pondok, cing cinta we kana boga pondok, cing mahabbah we kana boga pondok. Lamun teh urang teu jadi ulama, tuturkeun we ulama. Kita tidak membebani kepada semua. Tidak harus yang keluar dari MH itu harus jadi ulama, tidak harus menjadi kiai, tidak, semuanya juga sudah ada takdirnya dari Allah. Yang penting kita prosesnya dijalankan, yang penting kita belajar dulu soal sukses tidak suksesnya. Jai walau tawalat jumarol adai. Itu sebuah syair di dalam Alfiah. Coba baca. Contoh ke Mang Hoer. Baca lagu ke Mang Hoer. Baca katalan. Iya, mikna. 1, 2, 3 bareng. Ya aku duzubnani wala tawala ila aku duzubnani wala tawala junaru. Meskipun kita banyak rintangan, meskipun kita banyak ujian, banyak cobaan, kita harus kokoh, kita harus kuat. Gelombang musuh silih berganti, ujian datang terus kepada kita, kita harus kuat. Kita harus kuat. Aku tidak akan duduk bertopang dagu walaupun gelombang musuh datang silih berganti. Siap. Nah, ini kepada santri putra dan santri putri harus menjadi tamsil ya, harus menjadi contoh bahwa ini yang di depan kalian ini dianggaplah sudah selesai dari pendidikan di MH, bukan selesai mencari ilmunya, karena ilmu itu tidak akan putus dan ilmu itu tidak akan habis, tapi sudah selesai dari program yang diprogramkan di pesantren MH ini. Mondok di MH itu diusahakan harus terakhir pengabdian. Kalau sudah pengabdian mungkin boleh, mau dilanjut di rumah, mau dilanjut di pondok lain, itu sudah dipersilahkan. Mudah-mudahan kita doakan kepada semua santri ngabdi yang ada di depan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Baca semuanya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsa wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabalaha. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Yang terakhir ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah memberikan kontribusinya kepada AA dan Teteh, keluarga AA. Kalian itu santri yang istimewa di hati AA.
mungkin banyak hilaf dan dosa, terutama sama Teteh mungkin banyak hilaf atau suka berkata kurang baik atau kurang mengenakan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mewakili para murabi, mewakili para pengajar, dan terima kasih atas dedikasinya. Semoga apa yang kalian persembahkan untuk kami, apa yang kalian persembahkan untuk AA dan Teteh, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi kiparat untuk menghapus dosa kalian. Dan kalian doakan mudah-mudahan menjadi orang yang bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Dan kita bertemu kembali mungkin di lain waktu, karena berpisah hakikatnya bukan untuk bercerai tapi untuk menambah kerinduan. Di satu saat kita akan bertemu kembali dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi ucapan terima kasih dan mohon maaf kepada kalian semua, baik itu Teh Yasin, Teh Dea, Teh Anissa, Teh Rian, Teh Minati, Teh Yuli, dan Teh Pani Hapsong yang begitu sabarnya menunggu Putri AA di rumah sakit begitu lama, pengabdian Teh Pani dan teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan malam ini menjadi saksi pengabdian kalian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu jembatan emas untuk melintasi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat hati, dengan berat hati melepas kalian, karena tidak sampai malam ini belum memaksimalkan kasih sayang terhadap kalian. Tapi mungkin dengan berat hati melepaskan kalian demi kebaikan kalian untuk menambah ilmu, menambah amal di luar pondok MH. Namun di satu saat mungkin kita akan berkumpul kembali dengan satu ikatan, yaitu keluarga pesantren Miftahul Hidayah. Kalian semuanya akan kenang kebaikan kalian, tidak akan lupakan. Semua yang 7 orang ini semuanya sangat setia. Sebelum kami meninggalkan kaki ini dari pondok pesantren ini, warfa'na masyayikhina, sehatkanlah guruku dan keluarganya dan teman-teman yang ditinggalkan. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah. Sebenarnya aku lagi sakit di pondok pesantren, sebegitu gelisahnya guruku membawa mencari obatnya. Tapi tak kala guru lagi sakit, kami belum mampu mengurus merawat guru. Ya Allah, sehatkanlah beliau dhahiran wa batinan. Allahumma wanfa'na masyayikhina, maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Maafkanlah kesalahan kedua orang kami. Maafkanlah dosa-dosa kami, karena terhijabnya ilmu kami ada 2 kesalahan kepada guru dan kesalahan kepada orang tua. Maka ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa-dosa guru kami. Semoga setelah meninggalkan pondok pesantren ini, ya Allah ya Rabb, tempatkanlah kami di tempat yang mulia untuk menaungi masyarakat, menaungi diri sendiri dan keluarga. Berkat jasamu sebegitu mulia, wahai guruku, semoga apa yang telah diberikan ilmu-ilmu, akhlak yang mulia, bahkan akhlak yang sangat-sangat mulia. Kami tidak akan mulia kalau tidak dibekali akhlak.
kalau tidak dibelaki, tidak dititipi amal dan tidak dititipi adab terhadap diri dan keluarga. Dengan itu, muliakanlah guru kami ya Allah. Muliakanlah guru kami. Muliakanlah guru kami dunia dan akhirat. Ya Rabb, kelak meninggal nanti kami ingin bareng bersama guru kami. Ya Rabb, bila mana kami meninggal nanti ingin bareng bersama ulama orang tua kami dan guru kami. Jangan pisahkan kami di dunia, apalagi di akhirat. Sangat rugi kami kalau tidak ketemu kelak di akhirat dengan guru kami. Sangat rugi kami kalau kelak di akhirat tidak ketemu dengan kedua orang tua kami. Orang tua yang mengandung 9 bulan, melahirkan kami dengan sebegitu payahnya, bahkan nyawa taruhannya ya Rabb. Orang tua kami memasukkan kami ke pondok pesantren ini yang meneruskan adalah guru kami. Temukanlah ya Rabb kelak kami nanti di yaumul kiamat dengan 2 sosok. Sosok orang tua kami dan sosok guru-guru kami. Dan semoga kami meninggalkan pondok pesantren ini tambah manfaat dan barokah, walaupun kami tidak mampu memberikan yang terbaik terhadap guru kami, tapi insya Allah berkat doa guru kami akan melaksanakan tugas menyusuri alma mater pondok pesantren Darul Hidayah. Untuk itu terima kasih ya Murabbi, terima kasih ya Murabbi, terima kasih ya Murabbi. Semoga kelak di akhirat bisa ketemu dengan kami, dan semoga kepergian kami dari pondok pesantren ini selalu membimbing kami dan selalu memberikan arahan yang terbaik untuk masa depan kami dan masyarakat kami. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Sampai yang firman walakin firman lisan. Bukan berpisah, tapi berpisah untuk sebuah kerinduan yang dalam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga kami meninggalkan pondok pesantren ini selalu dihilangkan dari mimpi dengan ridho Allah dan diberikan akhlak mulia baginda Rasulullah SAW, dan diberikan sallallahu ala Muhammad.
Sallallahu